warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali pada siang hari ini kita ketemu di Inacraft from Smart Village to Global Market di icon kita ya, Ibu Humairah ya, The Authentic South Sulawesi. Ya, dengar bahwa besok di Oktober, wow, kita langsung kabarkan ya. Di Oktober akan ada satu icon baru dari yang sedang duduk bersama kita nih. Insya Allah ya. Nah, hari ini kita akan ketemu mengobrolkan dan membicarakan satu booth yang menjadi best booth ya. Jadi best booth Pemprov dan BUMN, betul ya Bapak Fahmi ya. Dan sudah ada bersama kita Ketua Dekranasda, Sekretaris Dekranasda dan Ketua ASEPI BPD Kalbar. Iya betul. Ada Bapak Fahmi, Bapak Sugiri, dan juga Ibu Humairah. Selamat siang, apa kabarnya? Baik ya, baik. Ya. Boleh dong diceritakan ke kita dan ke teman-teman yang di luar sana tentang Kalimantan Barat nih. Seperti apa sih daerahnya, geologinya, budayanya, iklimnya, suasana sosial masyarakatnya. Siapa tahu ada yang belum pernah ke sana ya, atau juga belum pernah melihat YouTube profile tentang Kalimantan Barat. Iya, siapa di Pak Fahmi, Ibu Humairah, apa Bapak Sugiri ini? Oke, kita mulai aja Pak ya. Ya. Makasih Mas Zat. Jadi Kalimantan Barat ini ada di satu pulau Kalimantan itu kan, di bagian barat. Di bagian barat pasti Pak ya? Barat. Bagian barat ya? Barat. Dan kita itu berbatasan dengan negara Malaysia, negara bagian Sarawak, kemudian juga dengan Brunei Darussalam. Oke. Nah, darat ya? Bagian darat. Kita langsung berbatasan sama daratnya dengan Malaysia dan Brunei. Dan kemudian di Kalimantan Barat itu kita mempunyai 14 kabupaten kota. 14 kabupaten. Ya, kebetulan kami di sini hadir dari Dekranasda dan juga dari HSEPI. Dan kami sekarang ini di Kalimantan Barat itu lagi menggiatkan para pengrajin kita, untuk semakin berkembang lah gitu ya. Karena masyarakat kita itu ada satu keunikan, ada 3 katakanlah etnis ya yang besar di sana. Kemudian apa aja tuh Pak? 3 guys Pak. Yang besar itu termasuk di sana Melayu, Dayak, Chinese. Nah, tapi juga banyak sekali itu Indonesia kecilnya ya. Itu banyak etnis yang lain yang hadir di Kalimantan Barat. Itu secara sosial, dan kita memang keunikan kita itu kita dikenal dengan kota Khatulistiwa dan Sungai Kapuas. Ya. Nah, itu ikonik kita itu yang ada di Kalimantan Barat. Itu Bang, Mas. Oke. Baik. Berikutnya nih, karena kita ada di Inacraft ya, akhirnya pasti pengen ngebahas tentang seperti apa perjalanan kerajinan yang berhubungan sama sosial, budaya, daerah, iklim, seperti apa, kayak gitu. Monggo, siapa ini? Bapak Sugiri. Terima kasih Asad yang telah memfasilitasi dalam pertemuan ini. Terutama kami akan informasikan bahwa Kalimantan Barat tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Fahmi, punya kekayaan ya, alam yang limpah ya, dengan juga sumber dayanya. Dan di situ bahwa lahirnya Dekranasda itu tidak tahun 81 ya, dibentuk yang para menterinya, timbullah Dekranasda di daerah. Itu kumpulan wadah daripada para perajin pencinta seni dan budaya. Itu bagaimana mengkreat agar masyarakat, terutama di 14 ya, sekarang ini sudah berkembang menjadi 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Nah, disitulah timbul masing-masing daerah tuh punya sumber daya baik alam maupun manusianya yang unik ya. Jadi kreatif ya, menimbulkan kreativitas ya, timbullah seni-seni itu seperti kerajinan. Ada kerajinan tadi yang utama yaitu kerajinan tangan ya,
yaitu tenun seperti anyaman, dan ada tadi dipertanyakan ada suku-suku tertentu, terutama suku Dayak. Itu sekarang udah naik ya, yang dulunya mungkin hanya menanam padi, dia sekarang sambilan menjadi penenun juga. Penenun juga ya, punya tingkat ekonomi yang udah menambah. Berarti dulunya hanya menyangkul aja di halaman apa tuh di kebunnya, sekarang udah dia musim misalnya hujan dia menenun. Nah, sambil menenun ya. Pas musim tanah, sembari nunggu panen, menenun. Seperti tenun ikat, tenun sidan, tenun sambas. Nah, itu di daerah-daerah secara spesifik seperti tenun sidan. Sidan kemarin diangkat menjadi juga salah satu komoditi potensial yang dapat award best of the best daripada produk tenun di Inacraft tahun 2022. Oh iya. Nah, ini jadi mengangkat. Jadi sebelumnya masih kasar, setengah nanti ada program kita seperti Pak Fahmi nanti program itu kaplingan Pak Fahmi bagaimana supaya mengangkat perajin itu bisa lagi kelas, eksis baik dalam negeri maupun luar negeri. Inilah mengangkat mereka daripada mata pencarian dia, itu satu. Terus ada tenun sambas, songket namanya. Nah, di daerah Sambas, nah itu udah lama ya, yang udah turun menurun dari nenek moyang. Nah, juga sama di Sintang, tenun ikat nenek moyang juga. Nah, itu sekarang bagaimana di Karangasem meramu itu agar lepat cepat naik kelasnya. Jangan dibiarkan dulu. Nah, ini tugas kami mengangkul semua. Betulkah Dekran Asda? Dan akan masuklah ke arah pengembangan pasar, promosi. Masuklah ke Inacraft. Ya, inilah ajang promosi untuk memasarkan. Itu salah satunya. Nah, ada lagi Pak Sugiri? Fokus daripada pembinaan Dekran Asda Provinsi Kalimantan Barat, sebenarnya kita juga memiliki kontinuitas atau ke depan ya. Pertama, bagaimana kita bahwa perajin itu mempunyai regenerasi agar jangan punah. Penting. Itu bagaimana? Itu sangat penting. Saya lihat semua di kabupaten yang itu usianya udah tua ya. Kalau tidak digenerasikan ini akan punah. Siapa yang melanjutkan? Betul sekali. Itu satu ya. Itu yang satu. Dua, pengembangan produk. Perajin dan pengembangan kualitas perajin. Nah, ini anunya Pak Fahmi bagaimana? Terus kerajinan, pengembangan produk ini Bu Merah ada. Bagaimana produk itu supaya halus ya? Ada desainer ini kolaborasi nanti. Nah, terus baru pengembangan pasar. Nah, itu ini termasuk menjembatani salah satunya Inacraft. Bagaimana menjembatani Inacraft ini bisa baik dalam negeri maupun luar negeri. Dua, keempat, ada yang paling penting. Apa itu? Yaitu perlindungan terhadap produk maupun orangnya, pencipta. perlindungan. Ya, Seperti apa nih Pak perlindungannya? itulah hak kekayaan intelektual yang dia lakukan. Itu harus kalau dia dibiarkan, diambillah seperti Malaysia, dia ngambil produk kita. Dia akan brand dia jadi go internasional kita. Nanti Timbang Wabi Pak Sugiri ini ya, yang nah ini harus dipagari. Dekran Asda itu hadir di situ. Itu rata-rata. Ya. Terima kasih, luar biasa. Baik. Berikutnya kita mau tanya nih, produk unggulan atau best produk dari Kalimantan Barat boleh dikasih tahu ke kita Ibu Humairah. Apa aja kayak gitu? Baik. Jadi mungkin Bapak bisa lihat kan kami menggunakan kain tenun ya Pak ya. Ya. Kain tenun kalau yang dipakai Pak Fahmi dan Pak Sugiri ini dari Sintang Pak, Kabupaten Sintang, tenun ikat Sintang. Nah kalau nama tenun ikat sendiri itu ikat itu dari karena diikat atau seperti apa Ibu? cara penenunannya dengan apa? Ikat ya, ikat Sintang dan menggunakan pewarna alam Pak. Ya. Jadi kalau ini kan suku Dayak itu kan bermacam-macam Pak. Jadi tiap suku itu mereka punya motif tersendiri, filosofi tersendiri. Tiap suku. Iya, tiap suku. Iya. Nah sebenarnya dengan adanya Inacraft itu juga membantu mengangkat dan memperkenalkan
kekhasan dari kain tenun itu masing-masing. Nah, seperti yang saya pakai ini Pak dari tenun Sidan dari Kapuas Hulu. Dari Kapuas Hulu ini yang kemarin menang Best of the Best Inacraft tahun 2022. Oh gitu, ya. Nah, jadi sebelumnya itu kan kita melakukan pelatihan ya dari Dekranasda, melakukan pelatihan. Beberapa bulan kemudian ikut ke Inacraft, ternyata bisa menang. Nah, kalau dulu itu kain tenun ini masih kasar dan pewarnanya rata-rata masih pewarna kimia. Tapi karena ada pelatihan, Sebelumnya pakai kimia dan selepas bersama dengan Dekranasda pakai warna alam. Bukan sebaliknya ya? kan. Iya. Oke. Siap. Jadi mereka penenun itu semenjak ini menang Inacraft, Pak. Jadi best of the best product, permintaan meningkat, harga juga semakin tinggi. Jadi mereka semangat untuk menenun. Kalau dulu kan hanya istilahnya sambilan ya untuk menenun, tapi sekarang sudah bisa dijadikan kerjaan pokok. Iya, karena sudah menjadi ikonnya keluar, promonya dapat, ya tuh orang pada tahu Iya. khas dan kelebihannya, akhirnya permintaan meningkat seperti itu ya. Ya, benar. Ya. Jadi kalau di Kalbar itu sendiri, kalau misalnya suku, kan ada suku tadi seperti yang Pak Fahmi sampaikan ya, ada Melayu, Dayak, dan Chinese ya, mayoritas di Kalbar. Nah, kalau misalnya suku Dayak itu memang lebih banyak tenunnya itu tenun ikat, tenun sidan, ada lagi tenun songkit, Pak. Ya. Kalau songkit itu lebih tua, ada nilai kadang mistisnya ya, ada filosofinya juga. Ini yang nggak dipunya oleh negeri-negeri sana nih ya. Nah, Ya. kalau yang Melayu itu kita punya tenun lungi, Pak, dari Sambas. Ya. Terus tenun Cor Ingsa Ya. juga sudah dapat warisan tak beda ya, budaya tak beda. Ya. Nah, itu juga sudah ada. Jadi tadi seperti kata Pak Diri, harus ada hakinya kan, Pak ya. Jadi supaya terlindungi, jangan sampai diklaim oleh negara lain. Nah, selain itu kalau di Kalbar itu juga banyak anyaman, Pak, karena sumber bahan bakunya itu cukup melimpah. Alatnya banyak. Iya, melimpah. Nah, itu dari Bemban, Padi Air, Rotan, Bam. Kita banyak, hanya masih PR-nya Dekranasda ini, Pak, untuk pelatihannya supaya tidak kalah dengan produk kerajinan anyaman dari provinsi lain. Mudah-mudahan bisa menjadi target kita nih, supaya bisa tahun depan bisa dapat best of the best lagi, Pak. Itu harapan kami. Yap, kita doakan selalu. Betul, membicarakan tentang sumber daya alam, kadang-kadang kita tuh suka miris ya kalau kita ngelihat banyak tempat makanan, terus lagi fungsi-fungsi buat membawa barang dan sebagainya yang terbuat dari plastik dan styrofoam ya. Dan padahal sebenarnya dari alam yang bisa kembali alam dengan cepat ya, dari daun kah, dari rotan kah, dari serat kah, dari serabut dan sebagainya, banyak sebenarnya ya. Nah, ini ada di Dekranasda sama Sepi nih, saya kebawa ke sana nih. Tadi kemarin saya jalan ke dalam sana, ada satu tempat buat naruh jajan yang biasanya kalau kita tiap hari ini kan pakainya pakai styrofoam ya. Itu pakai pakai pembungkus daun manggar, daun pinang, bunga pinang. Pelepah pinang, Pak. Pelepah pinang, betul sekali. Iya. Nah, ini hal seperti itu banyak sekali di Nusantara ya, Ibu Mera ya. Benar. Apalagi seperti daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan, Sulawesi, wah banyak banget pokoknya. Kayaknya bisa kita gali lebih lanjut juga ya, Pak ya, Pak Wami ya. Siap. Ini nanti sesi berikutnya lah. Baik, boleh dong diceritakan ke kita tentang suksesnya atau berhasilnya meraih sebagai Best Booth Pemprov BUMN di Inacraft 2023. Seperti apa persiapannya? Monggo Ibu, Pak. Saya perlu klarifikasi terkait Best Booth tahun 2023 kemarin yang diberikan. Pertama, terima kasih pada Ketua ASEPI pusat yang telah memberikan penilaian tim juri. Ini pertama keperuntukan untuk Pavilion Kalimantan Barat. Kemarin ada sedikit
Misino tentang tadi memang membawa dinas perindak. Ya. Ya. Jadi hal itu kami mengangkat Best Boot ini pertama ada penilaian tim juri, ya, oleh ada kriteria tentang apa yang dinilai. Kita oleh tim juri lah kita yang kewenangannya. Dan hal ini kan verifikasi agar kita pertama membangun Best Boot itu menarik. Ya, menarik dengan kriteria ada kebersihannya, menarik. Dan pertama kalau kami itu display produknya agar produk yang ditampilkan itu diminati oleh buyer. Nah, jadi Best Boot itu juga menampilkan bagaimana produk itu bisa dilihat secara oleh orang umum, ya, orang umum, buyer itu melihat tertarik terhadap produk yang kita sajikan, maka kita yang unggulkan itu. Nah, itu. Dari situ beranjak bagaimana kita penilaian itu saya lihat kemarin juga tahun lalu 2002 untuk Krianusa kita juga dapat nominasi nomor 2. Bahkan ada hadiahnya 5 juta. Kalau ini penghargaan itu the best boot juga ya, tapi ada kompetisinya. Nah, ini mungkin Inakraf ini sebagai ajang bergensi yang bagaimana menggairahkan apresiasi itu agar kita bot mungkin lebih bagus lagi menampilkan, bukan asal-asalan ya. Nah, itu ketertiban. Sehingga di situ hasil penilaian juri itulah kita bagaimana alhamdulillah kita mendapatkan nominasi nomor 1 lah, Best Boot namanya ya. Nah, hal ini tadi juga baru dikunjungi oleh Bapak Gubernur Kalimantan Barat ke sini. Yang melihat sendiri punya apresiasi dan punya semangat daripada semua ya, kami jajaran Dekranasda terutama kami dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Barat Ibu Lismariani Sutarmiji itu selalu mengarahkan bagaimana kita tampil setiap tahun baik, selalu baik. Nah, sehingga baik produknya maupun standnya maupun bagaimana mempromosikan terhadap pameran-pameran, tidak asal-asalan. Ya, itu yang dianukan. Hal inilah kita menjadi apresiasi terutama kepada BPPAC Pusat yang telah dengan tim jurinya telah mengapresiasi mendapat Best Boot tahun 2023. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Pak Sugiri. Baik, berikutnya sejak kapan gabung bersama dengan Inakraf? Baik, sebenarnya untuk Provinsi Kalimantan Barat itu mohon maaf ya karena saya juga baru bergabung di Dekranasda maupun di ACP. Ya. Tapi sebelumnya setahu saya itu sebelum saya bergabung pun Provinsi Kalimantan Barat sudah sering mengikuti pameran Inakraf ya. Dan juga dulu kalau nggak salah saya pernah dengar juga pernah dapat best product juga untuk anyaman. Nah itu jadi memacu kami ini yang di Dekranas maupun di ACP pulang setidaknya ada yang dibawa. Iya. Gennya gen juara. Oh iya, harus wajib. Nah, kalau semenjak kami di Dekranas ini kepengurusan Ibu Lismariani Sutarmiji, jadi sebelum COVID itu kami ikut 2 tahun kan vakum nih Inakraf. Ya kemarin ya. Ya. COVID ya. Tahun terakhir ini juga kami ikut. Nah, karena kepengurusan baru itu yang sebelum itu kan kami pulang nggak bawa apa-apa tuh Pak. Ya. Oh. Nah, cuman kami belajar lihat ini yang bagus, yang juara ini seperti apa. Yeah. Nah, ini kami juga pengurus keliling ngelihat kan kira-kira produk apa yang bisa menjadi referensi kami supaya yang bisa tinggali di Kalbar gitu. Ya, dan mungkin sekalian mencari pelatih apa yang mungkin narasumber yang qualified untuk membantu kami memperbaiki kualitas produk maupun SDM kami. Yeah. Nah, kalau untuk Best Boot sendiri kemarin itu kami kan juga ngelihat punya Sulawesi Selatan yang tahun lalu juara Pak. Oh, gitu. Masa mereka bisa menang, kita enggak. Jadi kita ngangkat rumah balut Pak dari Bengkayang. Mengangkat rumah suku Daya adat Balut dari Bengkayang. Ya, soalnya kan kalau Kalimantan Barat itu lebih terkenalnya rumah panjang Pak. Iya. Rumah balut ini sebenarnya agak-agak belum
populer ya. Ya. Nah itu yang belum populer itu yang biasanya justru kami angkat supaya lebih dikenal. Nah itu kerennya Inacraft tuh ya, kenalnya Inacraft tuh. Dari satu event akhirnya bisa kita ajang promo ke seluruh Nusantara buat dunia ya. Nah ngomongin guest booth kemarin adalah Sulawesi Selatan. Guest booth kemarin ya. Dan tahun ini Kalbar adalah Kalimantan Barat. Apakah benar di Oktober nanti akan jadi ikon berikutnya? tanda tanya apa? Insya Allah. Gimana nih? Semangatnya dari 1 sampai 10? Oh 11 ya. Optimis Pak. Iya. Gimana Pak Suami? Itu selalu optimis Mas Nathan ya, bahwa sebenarnya di Oktober ini kan Pak Gubernur ikon on Oktober. ya, kita tetap optimis, tetap akan memberikan yang terbaik. Ya. Pastinya belajar dari pengalaman tahun ini, kami berusaha untuk mempertahankan ya, bahkan lebih gitu ya untuk best booth kita khususnya. Akan tetapi tentu banyak pertimbangan di bulan September itu kan nanti ada apa Krianusa Oktober. Ada event sendiri ya. Krianusa di Oktober, cuman pemerintah di sekarang kan ada pergantian kan penjabat ya nanti ya. Oh, mudah-mudahan Ya. nah keberlanjutan daripada program-program ini tetap tidak terpengaruh, tetap akan jalan terus, tetap akan kita dorong. Amin. Dan saya yakin kita akan bicaranya SDGs Pak. Ya. Sustainability Development Goal, tujuannya berkelanjutan, jadi kan Iya. putus gitu. Nggak, jalan. Ya. Oke, baik. Siap. Saya ikut doakan semoga Oktober ketemu lagi dengan Kalbar yang menjadi ikonnya. Amin ya rabbal alamin. Siap. Selanjutnya harapan-harapannya Bapak Ibu untuk Inacraft ke depan seperti apa? Siapa tahu setelah beberapa tahun ikut Inacraft akhirnya kadang kan kita bisa saling tambal sulam ya. Kita dari Inacraft sudah ngebikin sekeren mungkin, sebaik mungkin kita bisa, dan celah-celah apa yang bisa dilihat oleh Pak Fahmi dari Kalimantan Barat, oh kayak aja tambahin ini oke deh. Pastinya begini, kami dari daerah, dari Dekranasda maupun ASEPI daerah, kita ini kan hulu hilir. Hulunya adalah Dekranasda ya, membimbing. Hilirnya sebenarnya finishing touch-nya sampai ke pasarnya adalah ASEPI. Dan kita berharap itu kolaborasi yang baik. Itu yang pastinya dari sisi kebetulan di bidang pelatihan, seperti yang sampaikan Bu Maira tadi, kita akan coba meningkatkan kuantitas dan kualitas, dan pastinya berkelanjutan, bersinambungan. Nah untuk kuantitas dan kualitas kita akan buat role modelnya, role model kerja siapa yang kerja apa gitu kan. Pastinya semua pihak terkait, bukan hanya pengrajin, ada pemerintah, ada perusahaan dan segala macam. Ini kita akan buatkan role model, kemudian roadmap-nya. Roadmap itu setahun ini kerja apa, tahun depan kerja apa, misalnya itu harus fokus. Dan saya yakin tadi disampaikan kita akan cari seperti yang dilakukan terhadap Tenun Sidan itu, kita cari pelatih untuk meningkatkan kualitas, dan terbukti bahwa begitu ada sentuhan knowledge dan sentuhan yang namanya kreativitas, akhirnya bisa the best of the best daripada Tenun Sidan. Ada 7 kategori kan? Iya. Masa kita nggak bisa nyabet satu? Iya, satu pun tidak bisa. Iya, udah itu Bang. Oke. Siap. Baik, selanjutnya kata-kata semangat dong teruntuk warga Kalbar dan juga untuk semua crafter dan pecinta kerajinan di Nusantara. Kalau dari saya ada 3 ya Bang ya. Kita ciptakan value added-nya, nilai tambahnya. Artinya barang yang biasa jadi luar biasa, nilai tambah. Kita ciptakan value chain, misalnya rantai nilainya, bukan hanya produk, tapi situ ada juga menjadi destinasi wisata, kan? Ya. Nah, kita harapkan menjadi ekosistem pengembangan daripada pengrajin sampai ke istilahnya semua sektor, baik komoditas dan segala macam. Pasti ini kan ada kolaborasi, misalnya komoditas, katakanlah gula semut ya, gula semut, itu kan banyak di sana. Liquid brown sugar itu kan, gula semut. Tapi kalau packagingnya biasa-biasa kan nggak menarik. Iya betul. Iya, kalau packagingnya Kalau nggak menarik jadi nggak beli ya. Iya. Kalau packagingnya dari anyaman-anyaman seperti ini,
dari daun-daun yang dianyap jadikan tempat tataan atau packagingnya, produknya daun itu kan kolaborasinya indah. Estetik ini. Estetik yang itu yang kita harap. Jadi istilahnya green economy tadi itu yang apa istilahnya berkelanjutan, ini yang kita harap. Jadi bukan hanya ansih kerajinan tangan atau apa, tapi juga di situ mungkin tenunan masuk dalam tempat kerajinan anyaman kan, ada tenun di dalamnya. Iya. Begitu Mas. Iya. Jadi produk Ya. produk ya dapat, kerajinannya dapat, UMKM-nya dapat, terus Pemerintah pun wisatanya dapat, wisatanya dapat. pemerintahnya bahagia, Bahagia. Masyarakat. masyarakat bahagia. Sebagai bangsa tambah bangga. Iya. Baik, boleh dong kasih, karena kayaknya kita akan bahas lebih detail lagi di podcast berikutnya. Pak Fahmi, Pak Sugiri dan Ibu Humayra, boleh kasih closing statement buat podcast kita di Digicraft Lounge kali ini, untuk semua aja yang nonton acara kita di ASEPI Official. Boleh satu-satu. Ya. Oke, baik. Sepertinya kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan pastinya kerja ikhlas. Saya yakin semua bisa. Bersama kita bisa, insya Allah. Siap, amin. Pak Sugiri, semoga. Terima kasih Pak Ahmad. Pertama, Inacraft 23 ini bahwa kita mampu berdaya saing perajin di Indonesia ini, ya, mampu menciptakan daya saing sehingga kuat semua, sehingga apa daya saing itu bakal bisa menembus semua pasar, semua lini pasar, terutama dalam negeri. Jangan kita impor terus, kita harus punya daya saing, ya. Nah, produk Indonesia, makanya cintailah produk-produk Indonesia. Nah itu kan ya, itu udah harus membumi Pak. Dan ini kerja bersama, kolaborasi antara pemerintah pusat sampai ke daerah. Kalau tidak ada kolaborasi, harus sinergi program, itu tidak akan terwujud. Untuk itu kita harus mempunyai etos daripada semangat semua pemimpin, baik dari pusat, presiden, makanya ini Pak Jokowi itu menggaungkan sehingga kerajinan dari Indonesia itu harus bangkit, kan? Di dalam bangkit agar pulih daripada setelah pandemi ini. Mari kita sukseskan, semangat. Semangat, siap. Jadi mulai besok baju dari mulai topi sampai sepatu harus mulai ya. Kalau kita mulai pakainya yang produk dalam negeri ya, sampai kacamata, sampai sabu, sampai dompet lah, semuanya. Ya Allah. Itu kalau dimulai dari pemerintah luar biasa. Selanjutnya Ibu Humayra. Mungkin singkat aja kali ya Pak ya. Boleh. Saya yakin untuk seluruh crafter di Indonesia, terutama khususnya di Kalimantan Barat, dengan bersinergi, berkolaborasi, istilahnya niat untuk mencari ilmu, tambahan wawasan, insya Allah kita bisa. Buktinya sudah kita buktikan ya 2 kali juara BUT ini juga berkat kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari Dekranasda provinsi, Dekranasda kabupaten kota, dinas, itu bersatu padu. Nah inilah dia wakil Kalimantan Barat, best of the best, best BUT ya Pak ya, best BUT untuk kategori dinas. Jadi saya yakin Kalbar pasti bisa. Amin. Dan di Oktober akan menjadi ikonnya. Baik. Bersama-sama Pak Fahmi, Pak Sugiri dan juga Ibu Humayra, kita akan mengucapkan see you at Inacraft on October ya. Enaknya satu-satu atau bersama-sama ya? Sama-sama ya. Baik. Kata-katanya see you at Inacraft on October. Itu ya. Yes. Baik. Coba belajar dulu. See you at Inacraft on October. Baik. Skala 1, 2, 3. See you at Inacraft on October. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.